Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di tengah gemerlap kehidupan masyarakat kelas atas, seringkali yang tampak hanyalah kemewahan, senyum pura-pura, dan angkuhnya status sosial. Dunia mereka dipenuhi pesta, penampilan, dan kompetisi diam-diam tentang siapa yang paling berkuasa. Di antara segala kemegahan itu, ada seorang wanita sederhana yang dengan tulus mencintai seorang pria dari keluarga kaya raya. Cinta yang tidak pernah disambut sepenuhnya oleh keluarga pria itu. Wanita itu bernama Alia, seorang perempuan cerdas, tenang, dan rendah hati. Ia bukan berasal dari keluarga berada, tetapi latar belakangnya menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun, termasuk suaminya sendiri. Ia memilih hidup sederhana dan menyembunyikan identitas aslinya. Mencoba menjalani kehidupan pernikahan dengan kasih sayang dan kesabaran. Namun, kesabarannya diuji ketika dia ikut hadir dalam acara ulang tahun mewah sang mertua, sebuah acara yang akan menjadi titik balik hidupnya. Alia menghirup udara pagi yang segar dari balkon apartemen kecil mereka di kawasan pinggiran kota. Matahari menyinari wajahnya yang tenang. Rambutnya yang hitam legam terurai pelan ditiup angin, dan di tangannya secangkir teh hangat beraroma melati, favoritnya setiap pagi. Hidupnya terasa sederhana, namun penuh warna. Sejak menikah dengan Raka, pria yang dikenalnya secara tak terduga 3 tahun lalu, Alia merasa seperti hidup di dalam mimpi. Raka tampan, lembut, dan penuh perhatian. Meski berasal dari keluarga berada, Raka memilih hidup sederhana bersamanya. Mereka tinggal di apartemen mungil, jauh dari hiruk-pikuk dunia elit tempat keluarga Raka biasa berada. Setiap pagi Raka selalu mencium kening Alia sebelum berangkat kerja. Ia akan menggenggam tangan Alia dan berkata, "Kamu adalah rumahku." Kalimat sederhana itu selalu membuat Alia merasa istimewa. Alia sendiri adalah wanita mandiri. Ia bekerja sebagai ilustrator lepas, menggambar untuk buku anak-anak, novel, hingga komik online. Hasilnya cukup untuk membantu kebutuhan rumah tangga mereka, tapi bukan itu yang membuatnya bahagia. Ia merasa utuh karena ia mencintai pekerjaannya dan dicintai oleh Raka dengan tulus. Setiap akhir pekan, mereka akan memasak bersama. Kadang gagal, kadang sukses, tapi tawa mereka selalu memenuhi dapur mungil itu. Mereka juga suka menonton film lawas, menyusun puzzle ribuan keping, atau sekadar berbaring sambil membaca buku masing-masing. Mereka jarang sekali bertengkar. Jikapun ada masalah, selalu bisa diselesaikan dengan bicara hangat. Alia merasa dicintai, dihormati, dan dianggap setara oleh suaminya. Raka memang jarang membawa Alia ke acara keluarganya, tapi Alia tak pernah mempermasalahkannya. Baginya, yang penting adalah Raka, bukan keluarganya. Ia percaya suaminya punya alasan, dan ia tak ingin memaksakan diri untuk diterima di dunia yang mungkin tidak ramah padanya. Namun, sesekali Raka pernah menyebut bahwa keluarganya sangat tradisional, memegang kuat nama besar dan status sosial. Itu cukup membuat Alia mengerti mengapa dirinya, yang terlihat biasa-biasa saja, belum juga diperkenalkan secara menyeluruh. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa merenggut kebahagiaannya saat ini. Setiap hari penuh dengan tawa, kasih sayang, dan ketenangan. Tanpa konflik, tanpa rasa curiga, dan tanpa luka. Alia tak pernah menyangka bahwa di balik ketenangan ini, badai besar sedang menunggunya. Sesuatu yang akan menguji cinta, kesabaran, dan harga dirinya. Tapi untuk sekarang, dia memilih menikmati mentari pagi, menggenggam hangat teh di tangan, dan memeluk bahagianya dengan erat. Sudah hampir 3 tahun sejak Alia dan Raka menikah, dan selama itu pula, Alia belum pernah sekalipun diundang ke acara resmi keluarga besar suaminya. Ia pernah bertemu dengan ibu Raka sekali, dalam pertemuan yang sangat singkat dan canggung. Selebihnya, hanya cerita-cerita samar dari mulut Raka tentang keluarga besarnya yang katanya rumit dan penuh tekanan. Alia tidak keberatan. Ia bukan tipe yang memaksa untuk diterima. Baginya, yang terpenting adalah Raka dan kehidupan tenang mereka. Namun, pagi itu segalanya berubah. Saat sarapan bersama, Raka meletakkan sebuah amplop putih di atas meja. Wajahnya terlihat ragu,
bahkan sedikit tegang. "Alia, ini undangan dari Mama. Ulang tahun beliau minggu depan. Semua keluarga besar akan hadir," katanya pelan. Alia tertegun, memandangi amplop itu sejenak sebelum mengambilnya. Di dalamnya, undangan bercetak emas bertuliskan, "Perayaan ulang tahun ke-60 Nying Kartika Arya Satya. Acara akan dilangsungkan di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Mewah, formal, eksklusif." "Jadi, aku diundang?" tanya Alia pelan. Matanya menatap Raka mencari kepastian. Raka mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak sepenuhnya yakin. "Iya, Mama bilang, sudah waktunya kamu datang dan bertemu keluarga besar." Ada keraguan di suaranya. Sesuatu yang terasa ganjil. Tapi Alia mencoba mengusir rasa tak nyaman itu. Mungkin ini saatnya membuktikan bahwa dia pantas berdiri di samping Raka. Tak peduli siapapun yang akan menilainya. Hari-hari berikutnya diisi Alia dengan persiapan. Ia tidak ingin tampil mencolok atau terlalu mewah, tapi juga tidak ingin tampak tak layak. Ia memilih gaun sederhana berwarna navy yang elegan dan berdandan secukupnya. Kecantikannya memang bukan jenis yang glamour, tapi justru memikat dengan ketenangan dan wibawa alami. Raka sendiri tak banyak bicara menjelang hari itu. Ia sibuk, sering terlihat gelisah, tapi tetap memperlakukan Alia dengan hangat. Alia merasakan kegugupan di antara mereka, namun ia tetap menenangkan diri. Ia tidak ingin membuat asumsi. Ini mungkin hanya kecanggungan biasa. Hingga akhirnya hari itu tiba. Di depan ballroom megah yang dipenuhi mobil-mobil mewah, Alia berdiri dengan tenang di sisi Raka. Tangannya menggenggam erat tangan suaminya, meski jantungnya berdebar cepat. Ia tahu, langkahnya ke dalam ruangan itu akan membuka babak baru dalam hidupnya. Yang tidak ia tahu adalah bahwa babak itu bukanlah sambutan hangat dari keluarga baru, melainkan awal dari penghinaan demi penghinaan yang akan mengikis seluruh kesabarannya. Dan ketika kesabaran itu habis, tidak akan ada yang mampu berdiri tegak di hadapan Alia. Langkah Alia terasa berat ketika memasuki ballroom mewah itu. Langit-langit tinggi berhias kristal yang menggantung, menebarkan kilau kemewahan yang luar biasa. Musik klasik lembut mengalun dari sudut ruangan, sementara para tamu mengenakan gaun mahal dan jas rancangan desainer terkenal. Aroma parfum eksklusif bercampur dengan harum anggur dan makanan mewah yang dihidangkan pramusaji bersarung tangan putih. Namun tak satu pun dari semua kemewahan itu membuat Alia merasa nyaman. Tangan Raka menggenggamnya, tapi tidak seerat biasanya. Langkahnya cepat, seolah ingin segera menyelesaikan tugas mengantar Alia. Wajahnya tegang, matanya tak berani menatap istrinya lama-lama. Alia menyadari itu, tapi memilih diam. Ia mencoba mengatur napas dan menyiapkan diri. Pandangan orang-orang mulai tertuju padanya. Sekilas, lirikan itu tampak sopan, tapi Alia tahu banyak di antaranya adalah penilaian dingin yang dibungkus senyum palsu. Ia mendengar bisik-bisik lirih. "Itu istrinya Raka." "Masa sih? Kok biasa banget ya? Nggak kelihatan kelasnya." Raka benar-benar menurunkan standar keluarga. Alia tersenyum tipis. Ia tahu dunia ini tidak akan mudah menerimanya. Tapi ia datang bukan untuk menyenangkan siapapun. Ia datang untuk menunjukkan bahwa ia layak berdiri di sini, sebagai istri dari orang yang ia cintai. Namun dunia tidak peduli pada ketulusan. Acara berjalan dengan elegan. Sang ibu mertua, Nying Kartika Arya Satya, berdiri di atas panggung dengan gaun berkilau dan mahkota rambut yang ditata sempurna. Usianya 60 tahun, tapi penampilannya seperti sosialita papan atas usia 40-an. Sikapnya anggun, tapi dingin. Wajahnya tersenyum, tapi matanya tajam, seolah memindai semua tamu seperti benda yang layak atau tidak. Raka membawa Alia mendekat untuk memberi salam. Saat mereka sampai, Nina Kartika memandangi Alia dari atas ke bawah, seolah menilai harga setiap detail dari pakaian yang dikenakan menantunya itu. "Ini istrimu, Raka?" katanya. Suaranya nyaris seperti gumaman tapi cukup nyaring untuk didengar banyak orang. "Iya, Ma, ini Alia," jawab Raka singkat dengan nada canggung. Alia mengulurkan tangan dengan sopan. "Selamat ulang tahun, Mama. Semoga panjang umur dan sehat selalu." Kartika menerima uluran tangan itu dengan senyum yang sangat tipis, bahkan bisa dibilang hambar. "Terima kasih. Bajumu sederhana sekali ya. Kamu tidak punya yang lebih mewah?"
Sejumlah tamu di sekitarnya terkikik pelan. Alia menunduk sopan. Saya lebih nyaman dengan gaya begini, Ma. Tapi semoga tetap pantas. Kartika tertawa kecil, menepuk tangan beberapa kerabat di dekatnya. Pantas? Ya, mungkin pantas untuk pesta keluarga kelas menengah. Tapi untuk kami, sedikit kurang. Suara tawa mulai terdengar lebih jelas di sekeliling mereka. Alia mulai merasakan darahnya naik ke kepala, tapi ia masih berusaha menahan diri. Raka diam, tidak berkata apapun, tidak menegur ibunya, tidak membela Alia. Alia mencuri pandang ke wajah Raka, berharap mendapatkan dukungan. Tapi suaminya hanya menatap lantai, tidak sanggup melawan ibu dan keluarganya. Lalu datanglah Tante Dinar, adik dari Kartika. Seorang wanita dengan riasan tebal dan perhiasan mengkilap berlebihan. Ia menatap Alia seolah melihat boneka rusak. Ini menantu kamu, Kartika. Astaga, kirain siapa? Kupikir tadi tamu dari catering. Hahaha. Lagi-lagi, tawa membahana. Beberapa sepupu Raka ikut tertawa. Tak peduli bahwa mereka menertawakan istri saudara mereka sendiri. Bahkan ada yang sengaja membiarkan suara mereka lebih keras. Pantas aja Raka nggak pernah bawa dia ke acara keluarga. Mukanya manis sih, tapi ya ampun. Polos banget, kayak dari desa. Keluarga kita perlu menantu yang bisa jadi simbol status, bukan ini. Alia berdiri tegak. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena lemah, tapi karena rasa kecewa. Ia bukan wanita rapuh, tapi diserang secara terbuka oleh banyak orang, dan tak satupun orang yang ia harapkan membela adalah luka yang tak bisa diabaikan. Ia ingin pergi, ingin lari dari tempat ini, tapi harga dirinya menahannya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihat dirinya lari dengan air mata. Lalu Kartika bicara lagi. Raka, sayang, kamu itu punya semua modal untuk dapat wanita dari keluarga terpandang. Alia mungkin baik ya, tapi kamu harus realistis. Dalam dunia kita, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi tentang kemitraan, reputasi, garis keturunan. Dan saat itulah titik kesabaran Alia mulai rapuh. Matanya menatap Kartika dengan pandangan yang tidak lagi lembut. Maaf, Mama, ucap Alia perlahan tapi jelas. Jadi menurut Mama, saya tidak pantas mendampingi Raka karena saya tidak datang dari keluarga kaya? Kartika tersenyum, tapi sinis. Nak, hidup di keluarga seperti kami itu seperti main catur. Bukan urusan perasaan, kamu pion, kami perlu ratu. Tawa lagi, denting gelas. Tatapan kasihan, atau lebih tepatnya penghinaan, terpancar dari mata para tamu. Alia menarik napas panjang. Ia melihat ke arah Raka, menunggu kata-kata yang ia harapkan, tapi tak pernah datang. Raka hanya berdiri diam, mematung. Dan itulah titik akhir kesabarannya. Dalam diam, Alia tersenyum. Senyum yang bukan lagi manis, tapi penuh keputusan. Ia tahu, mereka semua belum tahu siapa dirinya. Belum tahu siapa yang sedang mereka hina. Dan mereka akan segera tahu. Ballroom itu masih dipenuhi tawa sinis dan tatapan mengejek ketika Alia perlahan melangkah ke tengah kerumunan. Gaunnya yang sederhana tetap melambai anggun setiap kali ia bergerak. Bukan karena harga pakaiannya, tapi karena cara ia membawa diri. Tenang, anggun, dan kini berubah menjadi menakutkan dalam keheningan. Ada yang ingin saya luruskan. Suara Alia terdengar jelas meskipun ia tidak berteriak. Beberapa orang mulai memperhatikan. Sebagian lainnya masih tertawa kecil, mengira ini hanya reaksi kekanak-kanakan dari perempuan yang sedang malu. Tapi Alia tidak bicara untuk meminta simpati. Ia berbicara untuk menyatakan posisi. Selama ini saya diam karena saya menghormati Raka, dan saya menghargai kalian sebagai keluarganya. Tapi saya tidak buta, saya tidak tuli. Saya tahu sejak awal kalian menolak kehadiran saya. Saya tahu kalian menganggap saya tidak pantas. Ia menatap Kartika, yang kini wajahnya mulai kehilangan senyuman. Saya biarkan itu. Saya pikir waktu akan membuat kalian mengenal saya lebih jauh. Tapi ternyata kalian lebih memilih untuk menghina daripada memahami. Sepupu Raka yang tadi tertawa keras berbisik pelan. Cie, mulai drama. Siapa sih lo sebenarnya? Alia mengangguk, seolah menanggapi langsung. Bagus. Saya memang belum memperkenalkan siapa saya sebenarnya.
Kalian hanya melihat saya sebagai perempuan biasa, dari keluarga tidak punya nama. Tapi hari ini, saya akan perkenalkan diri saya sendiri, dan semoga kalian siap dengan kenyataannya. Ia meraih ponsel dari clutch kecil di tangannya, lalu memutar layar ke arah proyektor besar di ballroom. Dengan satu klik, layar berubah. Terdapat foto Alia sedang berdiri bersama seorang pria tua berkebangsaan asing, di sebuah aula internasional mewah. Di bawahnya tulisan, Alia C. Wicaksana, pendiri and CEO Aurelion Group, salah satu perusahaan investasi global dengan aset triliunan rupiah, terdaftar di 6 negara. Keributan langsung terjadi. Aurelion Group? Itu perusahaan raksasa. Itu milik dia. Gila. Gue pernah dengar. Itu perusahaan yang ngalahin banyak korporasi lokal dalam tender proyek negara. Layar berganti lagi, menampilkan berita-berita dari media ekonomi internasional, Forbes, Bloomberg, hingga The Business Insider. Wajah Alia terpampang jelas di sampul majalah-majalah itu. Judul-judulnya memekakan telinga para penonton. Wanita muda Indonesia, pemilik portofolio investasi terbesar di Asia Tenggara. Alia Wicaksana, bilioner yang menyembunyikan kekayaannya demi hidup sederhana. Dari seniman ilustrasi ke ratu saham, kisah Alia mengguncang dunia finansial global. Kartika melangkah mundur, wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Beberapa tamu mulai berdiri. Mereka yang tadi tertawa, kini berbisik panik. Ada yang langsung membuka ponsel dan mengetikkan nama Alia C. Wicaksana, dan menemukan kebenaran yang sama. Raka terpaku. Ia menatap istrinya dengan mata membelalak. Baru sekarang ia menyadari betapa sedikit yang ia tahu tentang wanita yang ia nikahi. Alia menghela napas. Matanya menyapu seluruh ruangan. Selama ini saya diam karena saya ingin kehidupan yang tenang. Saya ingin dicintai sebagai manusia, bukan karena angka di rekening atau aset saya. Tapi ternyata, dalam dunia kalian, nilai seseorang hanya ditentukan dari merek baju, jumlah nol di saldo bank, dan nama belakang. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke mata ibu mertuanya. Kalian menertawakan saya karena saya tidak mengenakan berlian, tapi saya membeli saham perusahaan berlian yang kalian banggakan. Kalian menghina saya karena saya tidak punya gelar keluarga, tapi saya membiayai yayasan pendidikan internasional yang menaungi anak-anak para konglomerat yang kalian puja. Kalian bilang saya pion? Maaf, saya yang memegang papan caturnya. Keheningan menggantung. Tak ada tawa, tak ada gumaman. Hanya wajah-wajah terkejut, malu, dan beberapa mulai menunjukkan ketakutan. Alia menatap Raka, lelaki yang selama ini ia percaya akan menjadi pelindungnya. Tapi pria itu tak mampu berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Aku menikah denganmu karena aku pikir kamu melihatku sebagai diriku. Tapi ternyata kamu lebih takut pada ibumu daripada kehilangan harga diriku. Kamu membiarkan aku dihina, direndahkan, dicaci, dan kamu hanya diam. Raka akhirnya membuka suara. Suaranya pelan dan patah-patah. Alia, aku... Sudah, potong Alia tegas. Tidak perlu. Aku sudah melihat cukup, dan aku sudah memutuskan. Ia membuka cincin kawinnya, melepasnya perlahan, lalu meletakkannya di tangan Raka. Mulai hari ini aku bukan lagi istrimu. Suara tamu-tamu makin gaduh. Kartika terlihat panik. Ia melangkah cepat, mencoba mendekati Alia. Alia, nak, tunggu dulu, kita bisa bicara baik-baik. Alia berbalik, menatap wanita yang tadi menghina gaunnya. Maaf, Mama. Tapi saya tidak terbiasa berbicara baik-baik dengan orang yang memperlakukan saya seperti sampah. Dan tanpa memberi kesempatan siapapun menjawab, Alia berjalan keluar dari ballroom. Langkahnya tegap, gaunnya berkibar, dan seluruh ruangan hanya bisa menatap punggung wanita yang baru saja membalikkan meja kekuasaan. Beberapa tamu, yang semula mengejek, kini justru membungkuk hormat atau berusaha menyapanya dengan wajah manis. Tapi Alia tidak menoleh. Ia tahu mana yang asli, mana yang palsu. Di belakangnya, Raka terduduk lemas, memegang cincin yang dingin. Kartika menatap kosong ke arah layar proyektor yang masih menampilkan foto-foto Alia. Wanita yang baru saja membuat seluruh keluarganya bertekuk lutut dalam waktu 5 menit. Dan itu baru permulaan. 2 minggu setelah malam yang mengguncang ballroom keluarga Arya Satya, segala sesuatu yang dulunya kokoh dan sombong mulai retak, satu persatu.
Layaknya gedung pencakar langit yang kehilangan pondasi, keluarga besar Raka kini perlahan ambruk, bukan karena gempa, tetapi karena satu nama, Alia C. Wicaksana. Malam itu Alia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Raka, Kartika, dan seluruh keluarga yang terdiam tak percaya. Namun, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar penghinaan yang dibalas dengan kebenaran. Alia tidak perlu berteriak, ia hanya membuka sebagian kecil dari siapa dirinya, dan dunia langsung mengguncang. Senin 3 hari setelah peristiwa itu, saham Arya Satya Development Corp, perusahaan milik keluarga Kartika, tiba-tiba anjlok di bursa. Investor asing menarik dana. Proyek properti yang selama ini menjadi andalan dibatalkan secara sepihak. Bahkan bank yang biasa memberikan pinjaman besar mulai menarik diri. Ada bisik-bisik yang berkembang di kalangan pebisnis. Alia Wicaksana menarik dukungannya dari jaringan perbankan yang mendanai Arya Satya Group. Perusahaan itu sekarang berisiko gagal bayar. Tak ada yang berani menentang Alia, reputasinya terlalu kuat di dunia investasi. Kartika mengamuk. Ia melempar ponselnya ke dinding kantor, memarahi semua staf, bahkan menyalahkan putranya sendiri. Tapi tak satu pun bisa menghentikan badai yang datang. Dalam waktu sepekan, nilai saham mereka turun 45%. Proyek apartemen mewah di Surabaya dan Bali dibekukan. Kartika pun ditelepon oleh beberapa rekan sosialitanya, namun bukan untuk mendukung, melainkan untuk menarik diri dari kerjasama amal, investasi bersama, hingga undangan pertemuan bisnis. Maaf Bu Kartika, demi reputasi yayasan kami harus menjaga jarak dulu. Alia mendanai sebagian besar riset kami. Kami tidak ingin terlibat konflik. Kata maaf yang datang itu bukan kepedulian, tapi pernyataan jelas. Anda sudah tidak penting lagi. Raka di sisi lain semakin hancur. Ia mencoba menghubungi Alia berkali-kali. Telepon, pesan, email, semuanya tidak dibalas. Bahkan ketika ia datang ke apartemen mereka dulu, tempat itu sudah kosong. Tidak ada barang, tidak ada jejak. Seolah Alia menghilang begitu saja. Raka baru sadar, selama ini ia tidak pernah benar-benar tahu siapa wanita yang ia nikahi. Ia hanya tahu Alia adalah ilustrator berbakat, perempuan sabar dan penuh cinta. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Alia menjalankan sebuah kerajaan finansial. Lebih dari itu, ia baru sadar betapa pengecut dirinya. Malam itu, ketika istrinya dihina habis-habisan, ia hanya diam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut. Takut pada ibunya. Takut kehilangan warisan. Takut mengecewakan keluarga. Dan ketakutan itu kini berbuah kehancuran. Beberapa klien Raka di perusahaan properti tempat ia bekerja pun menarik diri. Maaf, kami tidak bisa bekerja sama jika brand Anda terhubung dengan masalah reputasi, kata salah satu investor besar. Tak lama, Raka pun dipecat, secara diam-diam. Surat pemberhentiannya dikirim via email, dingin dan tanpa ampun. Kini, ia duduk sendirian di apartemen sempit yang dulu ia tinggalkan demi hidup lebih bergengsi di rumah keluarga besarnya. Dan Alia, ia tidak muncul di media, tidak mengumumkan apa-apa, tidak membalas satu pun hinaan dengan kata-kata. Ia hanya membiarkan posisinya sebagai kekuatan tak terlihat berbicara, namun dunia mengenalnya sekarang. Para pemilik bisnis mulai membicarakan kembali peran besar Alia dalam banyak keberhasilan proyek nasional dan internasional. Namanya bukan hanya muncul di media bisnis, tetapi juga di perbincangan sosialita. Gila ya, dia bisa aja bikin keluarga Arya Satya bangkrut tanpa menyentuh mereka. Itu bukan wanita biasa, itu queen in disguise. Alia tidak membalas dengan kemarahan, ia membalas dengan kekuasaan, tanpa kekerasan, tanpa skandal, hanya dengan kejelasan tentang siapa dirinya. Ia tidak menjatuhkan, hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, termasuk kehormatan. Di kediaman keluarga Kartika, suasana semakin mencekam. Staf rumah satu persatu mengundurkan diri. Supir pribadi pergi. Koki keluarga menyerahkan surat resign. Bahkan beberapa kenalan yang dulunya sering datang bersilaturahmi, kini pura-pura tidak kenal ketika berpapasan di acara. Kartika duduk di kursi santainya, termenung, memandangi taman belakang yang mulai ditumbuhi rumput liar. Ia terlihat lebih tua dari sebelumnya. Matanya kosong. Kita harus minta maaf pada Alia, kata adik perempuannya,
Dinar, yang dulu paling vokal menghina. Kartika tidak menjawab. Ia tahu permintaan maaf tak akan memperbaiki apa-apa. Apa yang telah ia rusak bukan hanya hubungan keluarga, tetapi kesempatan terakhirnya untuk dihormati dunia. Raka datang malam itu ke rumah ibunya. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia duduk di ruang tamu, menunduk lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku kehilangan semuanya, Ma, termasuk dia." Kartika hanya menjawab pelan, "Kamu tidak kehilangannya, Raka. Kamu sendiri yang membiarkannya pergi." Diam. Sunyi. Kekosongan menyelimuti rumah mewah itu, yang dulunya dipenuhi suara tawa dan pesta. Kini hanya berisi penyesalan dan bayangan wanita yang tak akan pernah kembali. Di sebuah tempat lain yang tenang, Alia duduk di balkon rumah barunya. Dikelilingi tanaman dan aroma kopi hangat, ia membuka laptop dan memantau pergerakan investasi perusahaannya. Matanya jernih, hatinya tenang. Ia tidak menyesali kepergiannya. Ia hanya menyesal karena terlalu lama bertahan, tapi kini ia telah bangkit. Bukan lagi sebagai istri yang sabar, tapi sebagai wanita yang tahu siapa dirinya. Dan bagi dunia yang pernah menghinanya, Alia punya satu pesan sederhana. Aku bukan siapa-siapa sampai kalian menghina aku. Kini, kalian bukan siapa-siapa. Tanpaku. 3 bulan telah berlalu sejak Alia meninggalkan kehidupan lamanya. Kehidupan yang penuh penghinaan, kepalsuan, dan pengkhianatan diam-diam dari suaminya sendiri. 3 bulan. Dan dunia seperti bergerak ke arah yang sepenuhnya berbeda. Kini, Alia bukan lagi sekadar nama yang muncul sesekali di kolom berita bisnis. Ia telah menjadi simbol. Simbol kekuatan perempuan. Simbol kebangkitan yang elegan. Simbol dari keheningan yang berbicara lebih lantang daripada teriakan siapapun. Di tengah hamparan bukit hijau Ubud, Bali, sebuah villa modern berdiri megah namun menyatu dengan alam. Di sanalah Alia kini tinggal, jauh dari hingar-bingar kota besar. Jauh dari ingatan kelam tentang ballroom yang dulu mempermalukannya. Jauh dari Raka dan keluarganya yang kini tenggelam dalam krisis. Pagi itu Alia duduk di tepi kolam renang. Mengenakan kemeja linen putih, rambutnya dikuncir sederhana. Di pangkuannya sebuah laptop terbuka. Ia sedang mengikuti rapat virtual bersama 6 negara sekaligus. Di layar, para eksekutif dari berbagai cabang Aurelion Group menyampaikan laporan. Portofolio Q2 tumbuh 11,8%. Terima kasih atas keputusan Ibu Alia menutup kemitraan dengan Arya Satya Holdings. Kami berhasil menghindari risiko kerugian besar. Investor baru dari Eropa kini menunggu green light dari pusat. Mereka hanya mau deal jika ditangani langsung oleh CEO. Tim legal menyelesaikan akuisisi perusahaan logistik Jepang yang Anda minta minggu lalu, Bu. Nilainya melampaui ekspektasi. Alia hanya mengangguk tenang, lalu menutup laptop setelah memberi instruksi singkat. Ia menyesap kopi sambil menatap awan. Semuanya kembali ke dalam genggamannya. Setelah perceraiannya viral, tanpa pernah ia niatkan, publik mulai menyorot kisahnya. Awalnya sebagai sensasi, tapi perlahan masyarakat, terutama para perempuan, mulai melihat Alia sebagai inspirasi. Komentar di media sosial berubah drastis. Alia bukan hanya balas dendam, dia menunjukkan cara berdiri saat diinjak. Terima kasih, Alia. Aku putuskan keluar dari hubungan toksik setelah lihat caramu. Dia bukti bahwa perempuan bisa kuat tanpa teriak, tanpa merendah. Salah satu media ternama bahkan membuat dokumenter khusus berjudul Alia Wicaksana, Elegansi dalam Balas Dendam. Dalam dokumenter itu, ditampilkan perjalanan Alia sejak kecil. Putri tunggal dari pasangan filantropis dan ekonom cerdas, yang memilih menyembunyikan identitas aslinya demi hidup tenang. Ia tidak ingin dikenal hanya karena nama besar ayahnya. Ia ingin dikenal karena kemampuannya sendiri. Dan itulah yang ia lakukan. Dari bawah, dari diam, dari pengorbanan. Kini Alia mengelola 3 yayasan. Yayasan Merdeka Wanita, yang memberikan pendampingan hukum dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Yayasan Anak Bangsa Investasi, yang memberikan beasiswa dan edukasi finansial untuk anak-anak muda dari daerah tertinggal. Selaya Foundation, lembaga independen yang fokus mendorong transparansi keuangan dan akuntabilitas di sektor swasta. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Alia mengadakan seminar nasional berjudul Jangan Diam Saat Dihina, Saatnya Kita Bicara. Acara itu dihadiri ribuan peserta, baik langsung maupun daring. Di atas panggung, Alia berdiri sendiri. Tanpa make up tebal, tanpa gaun mewah.
Ia hanya mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam. Sederhana, namun tak satu mata pun bisa berpaling darinya. Selama bertahun-tahun, saya diam ketika direndahkan. Saya pikir, kesabaran akan membuktikan nilai saya. Tapi ternyata, mereka tidak melihat hati. Mereka hanya menghitung nilai materi dan asal-usul. Jadi, saya ubah cara saya bicara. Bukan dengan amarah, tapi dengan membiarkan kebenaran saya berdiri sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa peserta menangis. Bahkan tokoh-tokoh publik menyebut momen itu sebagai titik balik narasi tentang perempuan di dunia bisnis dan sosial. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka tak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Ia kini menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos. Mobilnya sudah dijual. Pakaian mahalnya dilepas satu persatu untuk bertahan hidup. Perusahaan yang dulu membuka pintu untuknya, kini menutup rapat semua akses. Dan yang paling menyakitkan, bukan hilangnya uang atau status, tapi kenyataan bahwa semua orang tahu, dialah lelaki yang membiarkan wanita sekuat Alia dipermalukan dan tak melakukan apapun. Beberapa kali Raka mencoba menghubungi Alia. Tidak untuk meminta kembali, tetapi untuk meminta maaf dari hati yang hancur. Tapi tak ada satupun balasannya. Sampai suatu hari, ia menerima kiriman buku. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah catatan kecil di sampul depan. Terima kasih pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Tapi kini, aku menulis kisahku sendiri. Tanpa kamu. Buku itu berjudul, Tegar Bukan Berarti Diam, oleh Alia Wicaksana. Raka menatap sampul itu lama. Ia tahu, itu bukan hanya sebuah buku. Itu adalah penutup. Dan ketika ia menutup halaman terakhir, ia tahu satu hal. Ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Kembali ke Ubud, sore itu Alia duduk di bawah pohon Kamboja. Di hadapannya, sekelompok perempuan muda duduk bersila. Mereka adalah peserta pelatihan kepemimpinan perempuan dari berbagai pelosok Indonesia. Alia tidak duduk sebagai pemimpin. Ia duduk sebagai sahabat. Pendengar, kenapa Mbak Alia nggak menikah lagi? Tanya salah satu dari mereka polos. Alia tersenyum. Karena sekarang, aku sedang jatuh cinta dengan diriku sendiri, dan itu jauh lebih indah dari cinta yang salah. Tawa ringan terdengar, tapi dalam hati mereka, kalimat itu mengakar, membekas. Alia tidak membalas dendam. Ia tidak menghancurkan. Ia hanya mengambil kembali harga dirinya, lalu membangun tahta baru di atas puing-puing yang ditinggalkan orang-orang yang pernah meremehkannya. Kini, ia bukan hanya CEO, bukan hanya mantan istri yang bangkit. Ia adalah ratu dalam versi terbaik dirinya. Dan dunia akhirnya berlutut bukan karena takut, tapi karena hormat. Langit Jakarta sedang muram sore, itu ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung Sekretariat Negara. Di dalamnya, Alia duduk tenang, mengenakan setelan putih dengan selendang batik halus melingkari bahunya. Wajahnya bersih, polos, namun memancarkan karisma yang tak bisa dibantah. Hari itu bukan sembarang hari. Alia diundang secara resmi oleh Presiden untuk menghadiri forum tertutup bersama para pemimpin bisnis dan tokoh nasional. Bukan sebagai tamu pelengkap, bukan sebagai pengusaha biasa, tetapi sebagai penasihat ekonomi nasional tidak resmi, sebuah peran yang hanya diberikan kepada segelintir orang yang dianggap mampu memengaruhi arah negara secara nyata. Namanya kini tak hanya disebut di lingkup bisnis. Ia masuk ke lingkaran politik, pemerintahan, dan media sosial sebagai The Silent Force, kekuatan yang tidak pernah berteriak, tapi mampu menggerakkan jutaan orang hanya dengan satu keputusan. Namun, di balik semua kemegahan itu, Alia justru sedang berada di persimpangan. Ia duduk di ruang VIP, menunggu giliran berbicara. Di meja di depannya, sudah tersusun rapi berkas-berkas dari lembaga think tank internasional yang menginginkannya menjadi anggota Dewan Global. Bahkan ada satu tawaran mengejutkan dari PBB, menjadi Special Envoy for Gender and Financial Equity, jabatan global bergengsi yang akan menempatkannya sebagai ikon dunia. Semua jalan menuju kekuasaan dan pengaruh terbuka, tapi hati Alia justru mulai lelah. Malam sebelumnya di Ubud, ia sempat menatap bintang di teras kamarnya. Dalam keheningan alam dan suara jangkrik, ia merenung. Apakah aku benar-benar bahagia? Sebab dalam 3 bulan terakhir, hidupnya memang dipenuhi kemenangan, tapi juga kesepian. Ia tidak punya waktu untuk sekadar minum teh dengan sahabat.
Tidak lagi sempat melukis, hobi yang dulu membuatnya merasa hidup. Tidak ada ruang untuk tertawa lepas. Bahkan untuk menangis pun, ia merasa tidak boleh. Dunia sudah menobatkannya sebagai kuat, sebagai ratu. Ia tidak boleh tampak rapuh, padahal jauh di dalam hatinya, Alia tetap manusia. Kadang ia ingin menyapa masa lalu, bukan untuk kembali, tapi untuk memahami. Kadang ia ingin berkata pada Raka, "Kita bisa saja bahagia, kalau kamu memilih berdiri bersamaku." Tapi semua itu hanya ada di pikirannya. Sebab kenyataan sudah berbeda. Kembali ke forum hari itu, nama Alia dipanggil ke podium. Ia melangkah dengan pasti. Di bawah sorot lampu dan tatapan ratusan pasang mata, ia membuka presentasi tentang ekonomi inklusif berbasis etika. Tapi di pertengahan pidato ia berhenti. Sunyi. "Maaf," ucapnya dengan suara pelan namun jelas. "Saya ingin mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam naskah saya." Para menteri dan tokoh nasional saling melirik, penasaran. Alia menatap mereka, kemudian berkata, "Kalian melihat saya sebagai simbol keberhasilan. Kalian undang saya karena saya berhasil membalikkan penghinaan menjadi kemenangan. Tapi hari ini, izinkan saya jujur. Saya lelah." Ruangan hening, tak ada yang menyangka. "Saya tidak menyesali perjalanan saya, tapi di balik setiap keputusan ada luka. Di balik setiap langkah maju ada kehilangan. Dan saya ingin kalian tahu, menjadi kuat itu bukan berarti tidak merasa sakit, tapi tetap melangkah meski sakit itu ada." Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Beberapa peserta terdiam, bahkan ada yang menunduk, tersentuh. "Saya akan terus bekerja. Tapi mulai hari ini, saya ingin hidup saya tidak hanya tentang menang. Saya ingin kembali menjadi manusia yang bisa tertawa, menangis, mencintai. Saya ingin kembali ke panggung kecil tempat saya pertama kali melukis dan mengenal diri saya." Alia tersenyum dan kalimat terakhirnya mengguncang semua yang hadir. "Karena saya bukan hanya pemilik kekuasaan, saya adalah pemilik kehidupan saya sendiri." Usai acara, media langsung memburu. Tapi Alia hanya memberi pernyataan singkat. Berdaya itu penting, tapi tahu kapan harus berhenti. Itu lebih penting. Esoknya, berita utama di berbagai media nasional dan internasional memuat headline. Alia Wicaksana, wanita terkuat Asia memilih istirahat. Sang ratu meletakkan mahkota, dunia bergetar. Kekuatan tertinggi adalah menolak kekuasaan itu sendiri. Beberapa hari setelahnya, Alia kembali ke Ubud. Ia menyambut mentari pagi bukan dengan jadwal rapat, tapi dengan kanvas putih di depannya. Di tangannya, kuas dan cat air. Satu sapuan, dua sapuan. Warna demi warna muncul. Tak ada konsep, tak ada target, hanya rasa. Di baliknya, seorang anak kecil peserta beasiswa tersenyum sambil berlari-lari kecil. "Aku suka warna biru, Kak Alia." Alia tersenyum. "Aku juga." Hari itu ia melukis senyumnya sendiri. Senyum yang bukan milik kamera, bukan milik media, tapi milik dirinya. Senyum yang tulus. Sementara itu, di Jakarta, dampak dari sikap Alia menggema. Banyak CEO perempuan yang selama ini ditekan mulai bersuara. Mereka menyampaikan pengalaman mereka, berani melawan stigma. Para pemimpin bisnis pria mulai mengubah cara mereka memimpin, lebih manusiawi, lebih etis. Bahkan beberapa tokoh politik terinspirasi, meluncurkan undang-undang yang lebih pro terhadap kesetaraan di tempat kerja. Semua itu bukan karena kampanye, bukan karena demonstrasi, tapi karena seorang Alia memilih kejujuran atas pencitraan. Di sebuah ruangan sempit, Raka menonton siaran ulang pidato Alia di Sekretariat Negara. Ia terdiam lama. Air mata perlahan jatuh. Bukan karena cemburu pada kesuksesan Alia, tapi karena ia baru benar-benar mengerti bahwa cinta sejati tidak datang dua kali, dan bahwa wanita yang ia biarkan terluka, kini menyembuhkan dunia. Pagi mulai menyentuh puncak-puncak bukit di Ubud. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara alam menyatu dalam orkestra sunyi yang menenangkan. Di tengah lanskap hijau itulah Alia kini hidup, jauh dari sorotan kamera, jauh dari panggung-panggung megah yang dulu memanggil-manggil namanya. Ia bukan lagi sosok yang setiap langkahnya menjadi berita. Ia kini kembali menjadi Alia yang sesungguhnya. Perempuan yang mencintai kedamaian, senang duduk berlama-lama membaca buku, melukis, atau sekadar mengobrol dengan anak-anak dari yayasan pendidikannya.
Namun seperti semesta tak pernah puas pada kisahnya, ketenangan itu mulai terusik oleh kedatangan sosok asing dari masa depan yang tak ia duga, Daniel Kruger. Daniel adalah wakil direktur dari sebuah lembaga global nirlaba asal Swiss yang fokus pada pembangunan inklusif di negara berkembang. Ia pertama kali mendengar nama Alia dari dokumen kerja internal saat lembaga mereka melakukan evaluasi terhadap ekonomi mikro berbasis gender di Asia Tenggara. Laporan itu menyebut Alia sebagai invisible player with tangible impact. Pemain tak terlihat dengan dampak nyata. Keinginannya untuk tidak memonopoli pujian membuat banyak orang hanya mengenal hasilnya, tapi tidak mengenalnya sebagai otak di balik semua itu. Daniel tertarik. Bukan karena popularitas Alia, melainkan karena nilai yang ia perjuangkan. Dan ketika lembaganya membuka program kolaborasi di Indonesia, ia secara pribadi meminta satu hal. Kalau kita ingin bergerak ke Asia, ajak Alia Wicaksana duduk bersama. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah seminar kecil di Gianyar. Alia diundang sebagai pembicara tamu tanpa judul CEO, hanya sebagai praktisi dan pelaku pembangunan komunitas. Daniel hadir di barisan depan, duduk dengan penuh perhatian, sesekali mencatat. Di akhir acara ia menghampirinya. "Terima kasih Bu Alia, saya sudah banyak membaca tentang Anda, tapi ternyata bertemu langsung lebih menginspirasi." Alia tersenyum tipis. Orang-orang biasanya lebih sibuk membaca angka daripada melihat orangnya. Daniel terkekeh. Tapi saya tertarik pada alasan di balik angka. Anda membangun banyak hal, tapi juga memilih untuk mundur. Saya penasaran, kenapa? Alia memandang pria itu dengan alis sedikit terangkat. Pertanyaan itu tidak datang dengan nada penasaran sok tahu, tapi dengan ketulusan. Ia tidak menilai, hanya bertanya. Dan disitulah percikan pertama muncul. Hari-hari berikutnya mempertemukan mereka kembali, dalam bentuk yang lebih akrab. Daniel mengajak Alia berdiskusi soal pendidikan berbasis komunitas. Dan akhirnya mereka mulai sering duduk bersama, berbagi ide, bahkan jalan-jalan singkat ke desa-desa tempat Alia biasa mengajar seni pada anak-anak. Tak butuh waktu lama bagi Alia menyadari, Daniel berbeda. Ia tidak kagum pada kekuasaan, tidak peduli pada masa lalu Alia yang viral. Ia hanya tertarik pada pemikiran Alia, pada kepekaannya, pada cara ia memandang dunia. Di suatu senja, saat mereka duduk di pinggir sawah sambil menikmati kelapa muda, Daniel bertanya dengan nada yang tulus, "Apakah engkau bahagia sekarang?" Alia mengangguk pelan. "Lebih dari sebelumnya. Tapi apakah kau merasa cukup?" Alia diam sejenak. Pertanyaan itu menghujam, bukan karena menyakitkan, tapi karena sangat jujur. "Aku merasa damai. Tapi kadang aku merindukan seseorang yang bisa mengerti diamku." Daniel tidak menjawab. Ia hanya menatap Alia dalam-dalam, seolah mengatakan, "Mungkin aku bisa menjadi orang itu." Namun seperti luka yang belum benar-benar sembuh, bayang-bayang masa lalu masih sesekali muncul. Suatu malam, saat Alia membaca artikel tentang perusahaannya yang kini dikelola oleh tim profesional, ia melihat berita tentang Raka. Mantan suaminya itu terlibat dalam kasus hukum, dituduh menyalahgunakan dana dari proyek lama yang belum diselesaikan. Alia menghela napas. Ia tidak merasa bahagia melihatnya jatuh, tapi ia juga tidak ingin terlibat lagi. Luka lama sudah selesai, dan dia telah memilih untuk tak kembali. Namun berita itu menjadi pengingat bahwa meskipun dirinya telah melangkah jauh, masa lalu tak akan pernah benar-benar menghilang. Hanya bisa diterima, dipelajari, dan dijadikan bagian dari proses menjadi manusia utuh. Di sebuah kafe kecil di Ubud, Alia dan Daniel kembali duduk bersama. Mereka berbagi cerita soal masa kecil, tentang ketakutan, mimpi, dan kegagalan. Alia menceritakan bagaimana dulu ia menggambar bunga di belakang buku pelajaran, karena tak berani berbicara di depan kelas. Daniel pun mengaku bahwa ia pindah ke bidang sosial, karena merasa tidak cocok dengan dunia korporat yang penuh intrik. Obrolan itu bukan tentang masa depan dunia, tapi tentang siapa mereka sebagai manusia. Di ujung malam, Daniel menatap Alia lalu bertanya, "Jika aku mengatakan bahwa aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar mitra kerja, apakah kamu siap untuk membuka ruang itu?" Alia terdiam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu jawaban itu akan menentukan arah hidupnya ke depan. Ia menatap langit, lalu kembali menatap Daniel. "Dulu, aku memberi hatiku kepada orang yang tidak bisa menjaganya. Sekarang,
Aku belajar bahwa cinta tidak harus datang dengan pengorbanan diri. Daniel mengangguk. Aku tidak ingin kamu berkorban. Aku hanya ingin berjalan bersamamu. Alia tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai dengan berjalan perlahan. Sementara dunia melihat Alia sebagai tokoh besar, ia sendiri kini belajar untuk merasakan kembali hal-hal kecil, secangkir teh hangat, tawa anak-anak, senja yang tenang, dan percakapan jujur yang tidak mengharuskan topeng. Dari kejayaan, ia turun gunung. Dari kekuasaan, ia kembali ke kemanusiaan. Dan dari kehancuran, kini hatinya perlahan tumbuh lagi. Hujan turun perlahan di Ubud siang itu, membasahi jalanan kecil berbatu dan atap-atap jerami di desa. Awan menggantung rendah dan udara sejuk merasuk ke tulang. Di sebuah studio seni sederhana yang dikelilingi pohon bambu, Alia duduk di depan kanvas besar. Jemarinya bermain dengan warna biru kehijauan, membentuk guratan abstrak yang penuh emosi. Namun tidak seperti biasanya, hatinya hari ini terasa hangat, tenang, dan sekaligus waspada. Sudah 2 bulan sejak pertemuannya dengan Daniel. Sejak itu hidup Alia berubah. Bukan dalam ledakan besar seperti dulu saat kekuasaannya mengejutkan dunia, tapi perlahan, seperti aliran air di sela-sela bebatuan. Daniel bukan orang yang mencoba mencuri perhatian. Ia tidak memaksakan peran dalam hidup Alia, tidak terburu-buru menuntut status. Ia hanya hadir secara konsisten. Dalam bentuk obrolan santai, dalam kopi yang ia bawa ke studio Alia tiap pagi, dalam pesan-pesan kecil yang sekadar menanyakan, "Sudah makan siang?" Bagi Alia yang selama ini dikelilingi orang-orang yang menuntut, menekan, dan menghitung untung rugi hubungan, kehadiran Daniel seperti udara segar. Namun justru disitulah dilema muncul. Apakah hati yang pernah dihancurkan mampu mempercayai cinta sekali lagi? Di suatu malam, saat langit begitu jernih dan bintang bertaburan di atas bukit, Daniel dan Alia duduk berdua di balai bambu belakang rumah. Tidak ada musik, tidak ada anggur. Hanya suara serangga dan aroma tanah basah setelah hujan. "Aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya padaku," kata Daniel lembut, tanpa menyindir. Alia menatap langit. "Aku percaya kamu baik, tapi aku belum bisa percaya bahwa ini tidak akan berubah menjadi luka baru." Daniel mengangguk. "Wajar. Aku tidak minta kamu melompat. Aku hanya minta kamu berjalan. Kalau bisa, bersamaku." Alia menarik napas panjang. Tidak mudah baginya menerima kelembutan setelah terbiasa dikhianati oleh ketenangan palsu. Raka dulu juga lembut, di awal. Tapi nyatanya hanya diam ketika dunia menertawakannya. Namun yang membedakan Daniel adalah, ia tidak pernah diam saat Alia diserang. Beberapa minggu lalu, sebuah portal gosip menulis artikel berjudul, "Mantan istri Raka Arya Satya kini dekat dengan pria asing, benarkah hanya cinta baru atau strategi bisnis global?" Daniel tahu artikel itu menyakitkan, tapi ia tidak kabur. Justru esok harinya ia menghubungi Alia dan berkata, "Kamu ingin aku bicara ke media? Aku bisa. Tapi hanya kalau kamu mengizinkan." Alia menggeleng. "Tidak perlu, aku sudah terbiasa. Lagi pula, aku tidak ingin cinta harus dibela lewat pernyataan publik." Daniel pun mengerti. Ia tidak muncul di media, tidak membalas komentar sinis. Ia hanya berdiri di samping Alia, dalam diam, dalam tindakan, dalam kesabaran. Namun bukan berarti perjalanan mereka mulus. Suatu hari, Daniel mendapat tawaran promosi besar. Posisi direktur regional di markas besar di Jenewa. Tawaran itu datang dengan fasilitas luar biasa, otoritas penuh, dan kemungkinan bekerja di lebih dari 40 negara. Tapi itu berarti meninggalkan Indonesia, meninggalkan Alia. Saat ia menyampaikan kabar itu di kedai kopi langganan mereka, Alia diam cukup lama. Tidak marah, tidak melarang. Tapi matanya menyiratkan luka lama. "Kamu harus ambil itu, Dan," katanya akhirnya. "Kamu kerja keras. Kamu pantas." Daniel menatapnya lekat-lekat. "Aku bisa menolak Alia." "Jangan. Aku tidak ingin jadi alasan seseorang menahan langkahnya. Aku pernah menyesal menahan seseorang. Dan aku tidak mau itu terjadi padamu." Daniel terdiam. Ia tahu itu bukan jawaban yang dingin, tapi justru sebaliknya. Itu cinta yang dewasa. Tapi ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan sama jika berjauhan. Terlalu banyak mata yang memandang.
Terlalu banyak luka lama yang bisa tergelitik oleh jarak. Apa kamu akan menunggu aku? Tanya Daniel pelan. Alia menatapnya, tersenyum tipis. Aku tidak suka menunggu, Dan. Aku lebih suka berjalan. Kalau kamu kembali dan kita masih berjalan ke arah yang sama, mungkin kita akan bertemu lagi di tengah. Beberapa hari kemudian Daniel benar-benar pergi. Alia mengantarnya ke bandara. Tidak dengan pelukan dramatis atau air mata. Mereka hanya saling menatap lama, sebelum Daniel mencium kening Alia dan berkata, "Aku tidak akan menjauh, hanya akan bergerak sebentar." Alia menjawab, "Dan aku tidak akan diam, hanya akan tetap berjalan." Waktu kembali berjalan, Alia kembali pada aktivitasnya, mengajar, melukis, membangun program pemberdayaan perempuan desa, dan mendampingi proses hukum bagi ibu tunggal yang dipersulit hak asuh anaknya. Namanya masih besar, tapi ia tidak lagi terpaku pada sorotan. Kini, ia membangun sesuatu yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih untuk dirinya sendiri. Hingga suatu hari, sebuah amplop kecil datang ke alamat yayasan. Tidak dikirim lewat email, bukan undangan digital, tapi amplop coklat tua, ditulis tangan. Alia membukanya perlahan. Di dalamnya ada dua hal. Sebuah foto, dirinya dan Daniel duduk di pinggir sawah, tertawa, diambil diam-diam oleh seorang anak dari desa. Sebuah catatan kecil. Aku belum selesai berjalan, tapi tiap langkahku masih mengarah padamu. Jika kita memang ditakdirkan, kita tidak perlu berlari mengejar. Kita hanya perlu terus melangkah dengan arah yang sama. Tangan Alia gemetar sedikit, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Ia tidak tahu apakah cinta akan kembali padanya dalam bentuk seperti dulu, tapi yang ia tahu, hatinya telah membuka sedikit pintu, dan itu sudah cukup. Sementara itu, dari kejauhan, Raka melihat Alia dari layar ponsel, wanita yang pernah ia biarkan dihancurkan. Kini, ia melihat senyum Alia bukan karena kuasa, tapi karena kedamaian. Dan ia sadar, bukan Daniel yang merebut tempatnya. Dirinya lah yang tak mampu menjaga ruang yang pernah diberikan dengan sepenuh hati. Langit sore itu kelabu, mendung rendah menggantung berat di atas kota Jakarta. Suara klakson dan riuh lalu lintas tak mampu mengalahkan ketegangan yang melingkupi ruangan mewah di lantai 22 sebuah gedung perkantoran. Di sana, 3 sosok duduk saling berhadapan, mata mereka menyiratkan kecemasan dan kepanikan. Jika kita tidak segera bertindak, warisan keluarga ini akan habis dalam waktu 6 bulan, ujar lelaki berjas rapi dengan nada tegas. Ia adalah Pak Hendro, saudara kandung Raka Arya Satya, yang selama ini mengelola bisnis keluarga di bawah bayang-bayang sang adik. 2 orang lainnya, termasuk seorang wanita muda bernama Mira, menatap serius. Mira adalah sepupu Alia sekaligus anggota keluarga Raka, yang selama ini jarang terlihat, tapi memiliki ambisi besar untuk menguasai harta warisan keluarga. Berita buruk itu datang bagai badai bagi keluarga Raka yang selama ini bangga akan kekayaan dan status sosialnya. Pasca kehancuran finansial dan reputasi Raka, bisnis mereka merosot drastis. Kini rumah warisan dan aset-aset utama terancam disita oleh kreditur. Kita harus cari cara mengembalikan posisi, kata Mira dengan suara dingin. Dan Alia adalah kunci yang kita butuhkan. Pak Hendro mengangguk pelan. Iya, dia masih pemilik saham terbesar di perusahaan, walau sudah pisah. Kalau kita bisa minta bantuannya, kita bisa mengalihkan krisis ini. Mira tersenyum sinis. Tapi kita tahu dia sekarang hidupnya jauh, lebih memilih menghindar. Bagaimana kita bisa memaksanya? Di sisi lain kota, di villa kecil Ubud yang tenang, Alia sedang menyusun rencana program pemberdayaan perempuan ketika ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Jika kau ingin menyelamatkan apa yang tersisa, kita perlu bicara. Ini soal keluarga. Alia membalas dengan singkat. Siapa ini? Jangan ganggu saya. Tak lama, panggilan masuk dari nomor yang sama. Alia menolak, tapi getaran hatinya mulai tak nyaman. Ia tahu, bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian Mira tiba di Ubud. Tanpa pemberitahuan, ia muncul di depan pintu rumah Alia. Wajahnya tenang tapi penuh tekad. Alia yang membuka pintu terkejut, namun berusaha tetap tenang. Alia, kita perlu bicara, kata Mira tanpa basa-basi. Alia menatap tajam. Apa maksudmu datang ke sini tanpa undangan? Mira menghela napas. Aku tahu ini sulit, tapi keluarga kita dalam masalah besar. Jika kau mau,
kau bisa membantu kami. Alia tersenyum getir. Aku sudah membantu, dengan membiarkan kalian jatuh. Mira menatap dengan dingin. Ini bukan soal masa lalu, Alia. Ini soal masa depan yang akan hancur kalau kau tidak ikut campur. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Alia. Ia duduk termenung di ruang tamunya, memikirkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba Daniel menghubunginya, mendengar dari sahabat Alia tentang kedatangan Mira. Jangan terburu-buru, Alia, kata Daniel lewat telepon. Kamu tahu mereka bukan orang yang mudah dipercaya. Alia menarik napas dalam. Aku tahu, Dan, tapi ini keluargaku. Aku tidak bisa diam saja. Daniel terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kau butuh aku di sini. Konflik mulai memuncak ketika Alia menghadiri pertemuan keluarga besar Arya Satya di Jakarta. Ia memasuki ruang besar yang penuh wajah-wajah dingin dan penuh perhitungan. Pak Hendro menyambutnya dengan senyum palsu. Mira duduk di pojok, memandang penuh waspada. Terima kasih sudah datang, Alia, ujar Pak Hendro. Kita semua tahu situasinya. Kami tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita harus bekerja sama. Alia mengangguk. Saya tidak di sini untuk bermain-main. Katakan apa yang kalian inginkan. Mira maju. Kita perlu kamu untuk menandatangani dokumen yang memungkinkan perusahaan kita mendapatkan pinjaman besar. Dana itu akan menyelamatkan semuanya. Alia memeriksa dokumen dengan teliti. Dan apa jaminannya kalau dana itu tidak disalahgunakan? Pak Hendro berusaha meyakinkan, tapi Alia sudah membaca antara baris. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kepanikan mulai terasa saat Alia menemukan fakta bahwa rencana keluarga Raka ternyata lebih dari sekadar menyelamatkan bisnis. Ada agenda tersembunyi. Mereka ingin menguasai kembali perusahaan Alia, menggunakan pengaruh dan kekayaan lama untuk mengambil alih aset-aset yang selama ini Alia kelola secara mandiri. Alia menghela napas panjang. Ia tahu, melibatkan diri berarti membuka pintu ke masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Namun kali ini berbeda. Ia tidak makan petunduk pada permainan mereka. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan lagi. Dengan ketegasan yang menakjubkan, Alia berdiri dan berkata, saya menghargai keluarga. Tapi saya lebih menghargai integritas dan masa depan yang saya bangun dengan susah payah. Kalau kalian ingin bantuan saya, kalian harus jujur dan transparan. Mira dan Pak Hendro terdiam. Mereka tidak menyangka Alia sudah berubah menjadi wanita yang tidak mudah ditaklukkan. Ini bukan hanya soal bisnis, lanjut Alia. Ini tentang siapa kita, dan bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. Saya tidak akan menjadi alat untuk mengulang kesalahan masa lalu. Ruangan menjadi hening. Saat malam turun, Alia kembali ke Ubud dengan pikiran yang berkecamuk. Ia sadar bahwa keluarganya memang ada darah dagingnya, tapi mereka bukan lagi jalannya. Di tempat yang sama, Daniel menunggu dengan sebuah pesan pendek. Apapun yang terjadi, aku di sini. Jangan pernah ragu. Alia tersenyum untuk pertama kalinya dalam minggu itu. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Udara pagi di Ubud terasa segar, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru disiram embun. Namun di balik ketenangan itu, hati Alia bergolak. Ancaman keluarga besar Raka Arya Satya bukan sekadar peringatan. Mereka benar-benar bergerak untuk merebut kembali apa yang dulu hilang, bahkan lebih agresif dari yang Alia duga. Sejak pertemuan di Jakarta, Mira dan Pak Hendro tidak tinggal diam. Mereka mulai menyebarkan kabar buruk soal Alia ke media lokal, menyulut rumor bahwa Alia tidak lagi sanggup mengelola yayasan dan bisnis sosialnya. Tuduhan tentang pengelolaan dana yang tidak transparan sampai fitnah yang menyebut Alia memanfaatkan statusnya demi keuntungan pribadi. Semua dirancang untuk merusak reputasi dan membuat Alia terpojok. Namun yang paling menyakitkan adalah serangan itu datang dari dalam keluarganya sendiri. Mereka yang dulu dianggapnya darah daging kini menjadi lawan terbesar. Di sisi lain Daniel turut ambil peran. Ia menggunakan jaringan internasionalnya untuk memantau isu-isu yang beredar, membantu Alia membangun citra yang kuat, dan mengumpulkan dukungan dari komunitas global. Namun jarak fisik antara mereka menambah tekanan tersendiri. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi teras rumah Alia, ponselnya berdering. Suara Daniel terdengar tegas dan penuh perhatian. Alia, aku tahu ini berat. Tapi kau tidak sendiri. Jangan biarkan mereka menguasaimu dengan kebohongan. Alia menarik napas dalam. Aku juga tidak ingin berperang seperti mereka dan aku ingin semua ini berhenti. Daniel berbisik. Kadang kita harus bertarung agar damai bisa terwujud. Pertarungan sunyi pun dimulai.
Alia mengatur pertemuan dengan para pengurus yayasan, para donor, dan tokoh masyarakat yang sudah mengenalnya. Dengan bukti dan transparansi, ia menjelaskan situasi sebenarnya. Ia menunjukkan bahwa fitnah itu tak lebih dari upaya menjatuhkan, bukan bukti kesalahan. Ia pun melakukan pendekatan pribadi ke beberapa anggota keluarga Raka yang selama ini ragu atau diam, mencoba membuka dialog tanpa emosi. Namun beberapa dari mereka tetap keras kepala, menuntut agar Alia menyerahkan kendali aset. Di tengah tekanan yang semakin besar, Alia mulai merasakan beban emosional yang berat. Ia kadang merasa ingin menyerah, kembali ke tempat tenang di Ubud, jauh dari semua drama. Tapi setiap kali pikiran itu datang, ia teringat pada anak-anak yang selama ini ia bantu, pada perempuan-perempuan yang mengandalkannya untuk masa depan lebih baik. Ia juga teringat pada Daniel, yang selalu percaya padanya, meskipun mereka berjauhan. Suatu malam, di tengah keheningan, Alia menerima surat tanpa alamat pengirim. Isinya pendek tapi mengguncang. Aku tahu rahasia di balik kehancuran keluarga. Jika kau ingin kebenaran, temui aku di kafe tepi sawah jam 8 malam. Alia tertegun. Rahasia apa yang dimaksud? Dan siapa yang mengirim surat itu? Di kafe kecil yang remang-remang, Alia menunggu dengan penuh waspada. Tak lama, seorang pria paruh baya duduk di depannya. Wajahnya tidak asing, tapi penuh kecemasan. Saya Budi, mantan staf keuangan keluarga Raka, katanya pelan. Ada sesuatu yang kalian semua tidak tahu, dan ini bisa mengubah segalanya. Budi mulai mengungkap fakta tentang korupsi internal yang lebih dalam, manipulasi dana, dan konspirasi yang selama ini menjerat keluarga Raka. Fakta-fakta yang selama ini disembunyikan dari publik. Informasi ini menjadi senjata baru bagi Alia. Dengan bantuan Daniel, Alia mulai merancang strategi hukum untuk mengungkap dan membersihkan nama keluarganya sendiri dari kotoran lama yang selama ini menjerat mereka. Namun ini juga membawa risiko baru. Lawan mereka bukan hanya keluarga sendiri, tapi juga sindikat bayangan yang kuat dan berbahaya. Di tengah badai itu, hubungan Alia dan Daniel diuji. Keterbatasan jarak membuat komunikasi mereka kerap terganggu. Tekanan di rumah dan dunia luar menguras tenaga Alia. Ia takut kehilangan Daniel karena ia terlalu sibuk berperang sendirian. Namun Daniel terus memberikan kekuatan, mengingatkannya bahwa cinta mereka bukan soal kesempurnaan, tapi keteguhan bersama menghadapi badai. Senja di Ubud merekah perlahan, memancarkan warna jingga keemasan yang menyejukkan mata. Di tepi Sungai Ayung, Alia berdiri menghadap aliran air yang tenang, menatap jauh ke masa depan yang belum pasti. Perjalanan panjang penuh luka, pengkhianatan, dan perjuangan telah membentuknya menjadi sosok yang berbeda, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bijaksana. Beberapa minggu terakhir adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Pengungkapan Budi, mantan staf keuangan keluarga Raka, telah membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi rapat. Bukti korupsi internal dan konspirasi telah membuat publik dan aparat hukum bergerak cepat. Pak Hendro dan Mira yang selama ini bermain di balik layar kini terancam hukuman berat. Namun, meski kemenangan hukum hampir di depan mata, Alia tahu bahwa luka hati dan kepercayaan yang hancur tidak bisa disembuhkan begitu saja dengan vonis pengadilan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Daniel datang kembali ke Indonesia. Ia tiba tanpa pengumuman, muncul tiba-tiba di studio seni Alia. Dalam pelukan hangat yang sudah lama dirindukan, keduanya merasakan kekuatan baru. Ini waktunya untuk memulai lembar baru, ujar Daniel, memandang Alia dengan mata penuh cinta. Alia tersenyum, seolah menemukan rumah dalam diri Daniel. Aku siap. Tapi kali ini kita berjalan berdampingan. Hari-hari berikutnya Alia semakin fokus membangun yayasan dan bisnis sosialnya. Dengan dukungan hukum dan kepercayaan masyarakat yang kembali, ia mulai merancang proyek-proyek besar untuk pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi lokal. Semua dilakukan dengan keterbukaan dan profesionalisme yang tinggi, menjadi contoh nyata bahwa wanita mandiri mampu mengubah dunia. Di balik layar, keluarga Raka yang dulu sombong kini terpuruk. Pak Hendro dan Mira mendekam di balik jeruji besi. Reputasi keluarga Arya Satya tercoreng. Raka sendiri, yang dulu angkuh, kini menjalani hari-harinya dalam kesendirian dan penyesalan mendalam. Alia tidak pernah membalas dengan kebencian. Di sebuah acara amal besar, ia berdiri di podium dan berkata kepada para tamu undangan, "Dulu, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari harta atau kekuasaan, tapi dari kemampuan kita untuk bangkit setelah jatuh, untuk memaafkan dan terus maju. Aku berdiri di sini bukan sebagai wanita yang sempurna,
tapi sebagai wanita yang berani memilih jalan damai. Sorak-sorai tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Alia tahu, ini bukan akhir, tapi awal sebuah perjalanan baru. Daniel dan Alia kini tak lagi hanya pasangan, tapi sahabat dan mitra dalam segala hal. Mereka berbagi mimpi dan visi, membangun hidup yang saling mendukung dan memberi kekuatan. Dalam keheningan malam, saat bintang berkilau di atas, Alia merasa damai. Cerita ini berakhir dengan Alia menatap langit malam dari teras rumahnya. Tangan dalam genggaman Daniel. "Apapun yang terjadi nanti aku siap," bisiknya. Daniel mengangguk, "Kita siap menghadapi dunia bersama." Alia telah membuktikan satu hal, bahwa wanita yang pernah dipermalukan, yang pernah dikhianati, bisa bangkit lebih kuat. Bahwa cinta sejati adalah tentang kesetiaan dan keberanian berjalan bersama. Bahwa masa lalu bukan penjara, melainkan pelajaran untuk masa depan yang lebih cerah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang wanita tidak diukur dari kemewahan atau status sosial, melainkan dari keberanian untuk bangkit menghadapi cobaan, menjaga integritas, dan memilih jalan damai meski disakiti. Selain itu, cerita ini mengingatkan bahwa pengkhianatan dan luka dari orang terdekat bisa menjadi pelajaran berharga untuk tumbuh lebih kuat, serta bahwa cinta dan dukungan sejati mampu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.